hari ini nih ya, saya mau berbagi pengalaman nih sama teman-teman driver di sini nih, driver Gojek ya khususnya. Jadi kemarin tuh saya tuh neduh tuh ya siang-siang di bawah pohon. Ketemu Babe tuh, ngobrol berdua sama Babe setelah panjang lebar. Babe cerita dari pagi bahwasannya sampai siang tuh satu pun gak ada yang masuk ternyata orderannya. Online sudah keliling, sudah sinyal kuota ada semuanya, tapi nggak dapat satupun orderan. Dan setelah saya cek ini ya, berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun jadi driver, ternyata akun Babe ini ada sedikit masalah. Walaupun akunnya masih bisa login dan nah si Babe ini bilang dari pagi sampai siang nih nggak dapat orderan satu biji pun, padahal udah online, kuota ada, udah muter-muter di area keramaian. Saya juga heran dong, kok udah muter-muter, udah keliling-keliling, tapi kok nggak dapat satu pun orderan. Saya ngomong nih kan sama Mbak Bebe, boleh nggak saya lihat HP-nya? Nah saya cek-cek tuh kan HP-nya, saya cek sinyalnya 4G, jaringan Telkomsel. Saya ngeliat mapsnya ini juga nggak abu-abu, mapsnya biru, login logout bisa. Dan ternyata setelah saya cek saldo di aplikasi si Babeh tersebut, keterangannya ketika saya withdraw itu keterangannya bukan saldo tidak cukup, tapi silakan hubungi customer service. Oke, jadi saya di sini mau ngasih tahu beberapa tips nih ya sama teman-teman driver sebelum ngebid ini. Kadang ada beberapa aspek yang mesti kita lihat supaya kita ini dapat orderan. Kayak yang pertama nih sinyal nih penting, ini sinyal ini kita lihat apakah bagus. Kita bisa ngeceknya dengan cara online dan offline ya. Kita online offline, on off, apakah dia berat atau enteng. Kalau dia enteng, fake, sinyal itu berarti bagus. Terus yang kedua nih, sekarang ini kita cek kuotanya, kuota internet. Kalau kuota internet ada ya berarti ya fix dong, udah bisa langsung OTW cari duit. Yang ketiga, kita buka dulu mapsnya ini. Jadi percuma dong kita ini udah keliling-keliling di area keramaian, udah muter-muter di perumahan, di jam sibuk juga, jam berangkat sekolah, jam berangkat kerja, tapi satu pun nggak ada yang masuk sinyal. Padahal teman-teman yang lainnya ada tuh pesanan. Sekarang itu di poin ketiga ini, sekarang kita lihat di Google Map. Jangan sampai maps kita ini abu-abu. Jadi percuma dong kita muter-muter di maps kita abu-abu alias tidak terdeteksi. Jadi yang bagus itu map kita ini harus benar-benar biru dan bergerak sesuai arah dengan kita. Nah, jadi ini nih maksud saya nih teman-teman ya. Jadi sebelum kita tuh ngebit tuh ya, kita udah keliling ke sana ke sini, kita jangan lupa untuk ngecek yang namanya ini nih, Google Map nih. Kita cek. Dia Google Map ini harus benar-benar di titiknya ini harus benar-benar bisa biru kayak begini. Karena kalau dia mapnya ini warnanya abu-abu, percuma lokasi lokasi kita ini nggak terdeteksi. Jadi kita percuma dong ngebit dari pagi sampai sore. Kalau map kita nih abu-abu terus kayak gini kan ya percuma, habis bensin, capek, panas-panasan. Jadi harus dipantau sesering mungkin Google Mapnya ini ya. Oke, lalu yang keempat, kita buka akun kita masuk ke Gojek drivernya, kita cek nih, di situ ada ulasan negatif nggak atau bintang satu. Kalau di situ kalau memang ada, kita hubungi customer service, tapi kalau memang nggak ada ya berarti no problem, akun nggak ada masalahnya. Yang kelima, kita cek di sini nih, kadang jarang yang nggak ketahuan di sini. Yang kelima, kita masuk ke akun Gojek driver, kita cek saldo. Di situ kita walaupun saldo berapa aja, kita tes withdraw. Di situ kalau kita withdraw berapapun itu, kita withdraw. Kalau bisa usahakan yang nominalnya lebih besar daripada saldo kita ya, supaya kita bisa melihat keterangannya. Nah, setelah kita withdraw, kita lihat keterangan di bawahnya itu, di bawah itu tulisan hitam itu. Kalau memang keterangannya saldo Anda tidak mencukupi, fix saldo, berarti akun no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau
keterangan ketika kita withdraw tapi keterangan saldo mohon maaf silahkan hubungi customer service. Oke, berarti akun itu berarti bermasalah. Percuma aja dong dari pagi sampai sore ngebit ke sana ke sini kemari, ke mall, ke perumahan, ke pabrik-pabrik, ke perusahaan, tapi nggak bakal dapat order. Oke, sekarang kita langsung ke video tutorialnya aja. Setelah kita semua nih dicek semua fix nggak ada masalah, kita masuk ke akun driver kita. Sekarang lalu kita lakukan langkah-langkah yang kayak tadi. Oke, lalu sekarang nih kita masuk ke akun Gojek driver kita nih ya. Oh ya, kita masukin nomor HP-nya dulu. Masuk. Nah, kode OTP ini jangan pernah sesekalipun ngasih ke siapapun ya, baik nelpon, SMS, baik pun yang ngaku-ngaku dari Gojek. Kode OTP itu benar-benar rahasia milik kita sendiri, nggak boleh kasih ke siapa-siapa ya. Oke, kita di sini kita cek dulu nih, offline-in dulu. Nah, online, kita aktifin autobid-nya, kita nonaktifkan, kita online-in lagi. Nah, ternyata sinyalnya bagus ya, gampang buat online. Jadi kan kalau dia sinyalnya itu jelek ya, itu berat, dia kan muter-muter aja kalau kita onlinein. Lalu kita cek lagi di sini, cek saldo. Nah, cek saldo ini ya, ini kan saldo saya ini kan ada minus 107. Nah, minus 1769. Itu kita jangan fokus di situ. Kalau kita pengen ngecek akun kita nih sehat apa enggak, kita cek tarik ke bank atau withdraw ya. Kita coba cek 50.000. Nah, kalau akun benar-benar sehat, ada keterangannya kayak gini nih. Rekan driver, saat ini penarikan uang tidak dapat diproses karena saldo Anda tidak mencukupi. Walaupun saldo minus, kita cek withdraw, keterangannya saldo tidak mencukupi, itu berarti akun kita sehat nih ya. Tapi kalau pas kita withdraw lagi, kita tarik 50.000 misalkan. Kalau dia keterangannya di bawah ini nih ya, silakan hubungi customer service, berarti akunnya itu bermasalah, suspend. Itu bisa dari komentar penumpang, mungkin ada yang rating bintang 1, atau mungkin ada kesalahan dalam pengantaran GoFood atau GoSend, atau ada tutur kata yang mungkin nggak ngenakin customer ya, dan lain-lain lah. Ada banyak aspek itu bisa kita tahu dari kalau kita ke kantor Gojek ya, atau bisa via telepon buat nanyain juga. Kalau kita via telepon juga pasti akan disuruh datang nanti ya, untuk ke kantor operasional Gojek yang terdekat di kota Anda. Nah, pas kalau kita udah datang, kita bakalan dikasih tahu kesalahan kita di mana. Setelah kita kasih tahu, kita ajukan banding itu di kantor. Di situ nanti kita pulang, kita tinggal nunggu kabar aja dari SMS dari Gojeknya itu sendiri, apakah banding kita ini diterima atau ditolak. Jadi begitu ya teman-teman, kita ini online. Kalau online kita offline, kita online lagi akun enteng, itu berarti sinyal bagus dan lain-lain. Lokasi map kita terbaca, kita pantau terus map kita ini, jangan sampai abu-abu, dia harus benar-benar biru terus ya, karena di situ menandakan bahwasan maps kita ini benar-benar kebaca. Kita bisa ngecek dari coba kita cek dari akun Gojek ini ya, Gojek customer ini ya, kita bisa ngecek dari aplikasi GoSend dalam kota. Kita tunggu, tuh kan kebaca lokasi saya tuh kan di titik map biru ini. Jadi kalau map kita yang di sini nih warnanya abu-abu, di aplikasi customer juga kita nggak akan kelihatan tuh ya kan, bisa kita cek sendiri di aplikasi customer. Oke, jadi begitu aja ya teman-teman, video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Nah,
Itulah tadi beberapa tutorial dan cara dan tips dari saya untuk ngebit. Semoga lancar dan rezekinya bisa berkah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai saat ini. Kalau kalau like, kalau suka ya jangan sungkan klik like, dan jangan lupa klik subscribe, dan see you, ditunggu video saya berikutnya.